Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di pertemuan 13. Jadi pertemuan ke-13 ini kita akan membahas mengenai ini ya, memori yang masih seputar CPU. Jadi di sini kita akan membahas beberapa outline-nya adalah ada memori, decode instruction, ada execution computation atau perhitungan waktu eksekusi maksudnya ya. Lalu ada write policy. Apa ini semuanya? Jadi, nah mungkin memori ini sudah sempat kita singgung sebelumnya. Jadi memori itu adalah tempat penyimpanan instruksi, data dan program. Kalau beda ya dengan prosesor ya. Kalau memori ini dia adalah tempat untuk menyimpan saja, gitu, menyimpan data, instruksi dan program. Kalau prosesor itu adalah yang melakukan pengolahan atau yang memproses data-data tersebut sehingga menjadi sebuah informasi. Nah, ada 3 jenis memori, yaitu ada cache memory, ada primary atau main memory, dan secondary memory. Nah, cache memory ini sebenarnya adalah memori semikonduktor dengan kecepatan yang tinggi dan dapat mempercepat pemrosesan dari CPU. Kecepatan dari cache ini sebenarnya lebih cepat atau lebih memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan main memory gitu ya. Dan cache memory itu adalah buffer antara CPU dan main memory. Gitu. Jadi kalau yang kita pelajari kemarin itu kan CPU dengan main memory. Nah, sebenarnya ada lagi nih namanya cache memory. Ini adalah buffer atau tempat penyimpanan sementara antara CPU dengan main memory. Oke. Tujuannya adalah untuk menghandle data dan program yang sering digunakan CPU. Jadi kalau misalnya ada data, program, ataupun mungkin instruksi yang sering digunakan atau sering diproses oleh CPU, itu CPU tidak perlu ke main memorinya, tapi cukup ke cache memorinya saja. Sehingga itu akan memperpendek waktu eksekusi gitu ya. Oke. Data dan program ditransfer dari disk ke cache memori oleh sistem operasi di mana prosesor dapat mengaksesnya. Ini contoh bentuk dari cache memori. Oke, next. Oh, ini saya play tadi ya. Nah, di sini ada main memory yang sudah sering kita dengar sebelumnya. Jadi main memory ini tujuannya adalah menghandle data dan instruksi yang sedang dijalankan saat ini. Gitu. Jadi ketika sebuah komputer itu sedang memproses data, instruksi yang sedang dikerjakan saat ini, maka yang sedang dijalankan atau sedang di-running saat ini itu akan disimpan ke dalam main memory. Gitu. Sehingga jadi main memory ini memang tidak bersifat permanen ya, atau bersifat sementara. Kenapa kok saya bilang sementara? Atau bersifat volatile, itu maksudnya adalah ketika eksekusi dari instruksi data itu tadi selesai gitu ya, sudah selesai, maka itu akan dihapus dari main memorinya. Tidak akan disimpan secara permanen. Dan ketika itu sedang instruksi data dan program itu sedang melakukan atau sedang di-running gitu ya, itu lalu kita matikan komputernya, maka otomatis data instruksi yang ada di main memory itu akan terhapus. Seperti itu, beda dengan nanti ada secondary memory gitu ya. Nah, next, secondary memory ini merupakan magnetic dan optical memory yang bersifat non-volatile atau bersifat permanen. Nah, sehingga kalau kita lihat ada HDD, SSD sekarang ya. Kalau kita lihat kita sudah menyimpan data di HDD atau SSD dari laptop kalian, itu pasti ketika kita nyalakan pasti akan tetap ada di situ. Sehingga itu yang dinamakan secondary memory ini bersifat permanen atau non-volatile. Nah, ini kecepatannya lebih rendah atau lebih lambat dibandingkan dengan main memory. Ya, lebih lambat. Oke. Sekarang ada decode instruction. Jadi instruksi ini sebenarnya perlu untuk didecode gitu ya. Decode. Nah,
instruksinya itu dikirim melalui data bus kepada control unit, gitu ya. Control unit kalau sebenarnya control unit itu ada di bagian CPU ya, ada di prosesor juga, gitu. Jadi selain yang kita kenal kemarin ada MDR, MAR, ada instruction register, ada PC. PC itu bukan personal computer ya, PC program counter ya, ingat kemarin ya. Ada program counter, ada ALU, arithmetic logic unit, ada control unit, gitu. Nah, ini control unit yang akan mengatur atau mendekode sebenarnya data binary bit ini instruksinya apa sih? Apa yang harus dilakukan oleh ALU gitu ya? Itu yang akan diolah oleh control unit yang akan mentranslate-nya gitu ya. Nah, jadi control unit ini nanti fungsinya untuk mentranslate opcode. Kalau kemarin kita sudah pelajari dalam sebuah instruksi itu ada opcode, ada operan gitu ya. Opcode itu adalah instruksinya apa, operan itu adalah data yang diinstruksikan. Jadi misalnya load register 1, load itu adalah opcode, register 1 atau R1 itu adalah operannya. Nah, control unit ini nanti yang akan mentranslate opcode ke bentuk instruksinya apa yang harus dilakukan oleh arithmetic logic unit, seperti itu. Nah, ini kurang lebih bentuk animasinya. Jadi dari instruction register itu sudah berupa data binary bit, gitu ya, data binary bit. Nah, data binary bit ini adalah katakanlah yang 0101 ini adalah instruksinya atau operan, opcode-nya. 0101 ini adalah opcode-nya, lalu 0100-nya adalah operannya gitu ya. Nah, nanti pertama akan kebalik, sorry. Jadi yang 0100 ini adalah opcode-nya, lalu operannya adalah 0101 gitu ya. Sebentar kita lihat dulu animasinya. Jadi pertama kita mengambil 4 bit biner pertama gitu ya. 4 bit biner pertama di sini ada 0101, lalu diambil ke dialirkan ke control unit. Jadi 0101 ini akan di handle oleh control unit dan akan ditranslate gitu ya, ditranslasikan atau diterjemahkan oleh control unit. Apa sih 0101? Oh, ternyata 0101 itu adalah instruksi untuk meload gitu. Nah, nanti control unit yang akan mentranslate. Lalu berikutnya ada 0100. Nah, 0100 nanti yang akan diambil oleh control unit berikutnya gitu ya, akan diambil berikutnya. Lalu akan diterjemahkan oleh control unit dan begitu seterusnya. Jadi kemarin kalau kita ingat kembali, instruction register itu kan isinya adalah instruksi yang sedang dieksekusi saat ini gitu ya. Jadi dari program counter ini nanti yang akan tugasnya menunjuk alamat memori yang akan dieksekusi. Lalu MAR, memory address register, ini yang akan menyimpan alamat memori yang ditunjuk oleh program counter. MDR itu adalah menunjuk atau menyimpan isi dari alamat memori itu apa. Nah, sedangkan ketika data dari MDR itu akan dieksekusi, itu akan dimasukkan dulu ke IR. Nah, nanti IR yang akan mentranslate atau menerjemahkan ke control unit. Seperti itu. Oke. Next. Nah, di sini ada execution computation atau perhitungan waktu eksekusi ya maksudnya ya. Jadi kita mengenal dulu beberapa istilah. Di sini ada clock time. Clock time di sini periode waktu yang mensinkronkan sirkuit pada sebuah prosesor. Periode waktu. Jadi jumlah waktu untuk mensinkronkan sirkuit pada sebuah prosesor. Kalau kalian sudah pelajari di sekolah gitu ya, ada periode, ada frekuensi. Periode itu pasti berbanding terbalik dengan frekuensi, ya kan? Nah, kalau kita kenal istilah clock frekuensi itu kebalikan dari clock time. Jadi kalau misalnya clock time-nya gimana? Oh ya, kalau misalnya
clock frekuensinya itu 4 GHz misalnya. 4 GHz, maka clock time-nya adalah 4 giga gitu ya, atau sama dengan 1/4 kali 10 pangkat 9. Sehingga bisa kita peroleh clock time-nya berapa. Nah, semakin besar, kalau misalnya kalian jalan-jalan di toko laptop gitu ya, itu kan ada biasanya kecepatan prosesor sekian gigahertz. Nah, berarti semakin besar kecepatannya, maka semakin cepat pula prosesor itu mengeksekusi instruksi. Seperti itu. Nah, karena semakin besar frekuensi, berarti periode yang diperlukan atau waktu yang diperlukan atau clock time yang diperlukan untuk menyelesaikan instruksi itu semakin kecil. Kalau semakin kecil itu kan berarti semakin cepat, gitu ya. Oke. Ini untuk memperjelas aja, 1 GHz sama dengan 10 pangkat 9 Hz, 1 second sama dengan 10 pangkat 9 nanosecond. Oke, clock time, sebenarnya clock time ini dipengaruhi oleh teknologi sirkuit yang digunakan dan kompleksitas pekerjaan yang dilakukan oleh single clock. Lalu kita mengenal istilah clock per instruction. Jadi clock per instruction atau CPI ya, CPI gitu. Itu merupakan rata-rata besaran clock cycle per jenis instruksi. Lebih jelasnya nanti kita coba di contohnya ya. Jadi misalnya di sini ada diminta untuk menghitung CPI gitu ya. Clock per instruction, CPI bahasa Inggrisnya ya. Nah, CPI ini nanti gimana cara menghitungnya? Nah, kalau misalnya dalam sebuah prosesor itu kan bisa menangani beberapa jenis instruksi, di mana setiap instruksi di sini bisa memerlukan, untuk satu jenis instruksi itu bisa memerlukan lebih dari satu cycle clock gitu ya, satu cycle clock. Nah, misal dalam sebuah program itu, ternyata dalam sebuah program yang sudah kita buat ada beberapa instruksi gitu ya, ada mungkin ribuan bahkan jutaan instruksi, di mana di dalamnya itu ada sebanyak 50% instruksi untuk melakukan load. Ada sebanyak 25% untuk melakukan store. Ada sebanyak 15% untuk melakukan R-type instruction. Ada sebanyak 8% untuk melakukan branch instruction dan 2% untuk jump instruction. Misalnya seperti itu. Ini contoh ya. Lalu gimana kita menghitung clock per instruction-nya atau CPI-nya? Nah, jadi kalau kita lihat di sini, setiap instruksi itu memiliki atau membutuhkan jumlah cycle yang berbeda. Nah, setiap jumlah cycle ini dikalikan dengan jumlah instruksi yang ada di program tersebut. Kalau ini dalam persen ya, nanti karena dalam persen berarti 50 ini dibagi 100 gitu ya. Jadi untuk load kita lihat di sini, untuk jenis load dia memerlukan 5 cycle, berarti 5 dikali 50. Ditambah 4 store ini kan 4 dikali 25. Ada sebanyak 25% dari program itu melakukan instruksi store. Ditambah 4 R-type ini kan 4 dikali 15%, ada sebanyak 15% instruksi yang R-type. Gitu ya. Lalu ditambah 3 cycle ini dari untuk instruksi branch itu membutuhkan 3 cycle. 3 dikali sebanyak 8% instruksi branch. Dan ditambah 3 kali 2% instruksi jump. Dibagi 100, karena ini tadi dalam persentase gitu ya. Kalau misalnya dalam desimal ya berarti nggak usah dibagi 100 gitu ya. Nah, ini hasilnya. Ini adalah jumlah rata-rata clock per instruksi. CPI, rata-rata clock per instruksi. Oke. Lalu ada contoh berikutnya. Misalnya di sini ada sebuah prosesor tuh mempunyai frekuensi atau kecepatan kalau kita ngomong sebagai orang awam gitu ya,
kecepatan gitu ya, kecepatan prosesor. Kalau kita sebagai orang teknis ya frekuensi gitu ya. Frekuensi dari prosesor itu 400 MHz akan mengeksekusi sebuah program dengan clock cycle count setiap jenis instruksi dan jumlah instruksi seperti yang ditunjukkan pada tabel ini. Nah, kita diminta untuk menghitung waktu eksekusinya. Oke. Tadi kan kita hanya menghitung sampai CPI-nya ya, CPI-nya. Nah, ini pertama sebelum kita bisa menghitung waktu eksekusi, maka kita perlu untuk menentukan CPI-nya dulu. Di sini ada beberapa macam instruksi. Ya, ada berbagai macam instruksi. Kalau tadi di soal itu yang di soal adalah persentase jumlah gitu ya. Persentase jumlah instruksi dalam program tersebut. Nah, kalau ini jumlah instruksinya. Kalau jumlah instruksinya berarti tetap caranya sama. Cycle clock untuk setiap jenis instruksi itu berapa dikalikan dengan jumlah instruksinya dibagi jumlah total dari instruksi. Sama kan? Bedanya tadi itu hanya persentase, kalau ini jumlah realnya gitu ya, jumlah real instruksinya berapa. Nah, sehingga ini 45.000 dikali 1, 32.000 dikali 2, ini ya 32 dikali 2, ditambah 15.000 dikali 2, ditambah 8.000 dikali 2, dibagi jumlah total instruksi. Nah, itu kita akan mendapatkan CPI-nya. Kita akan memperoleh CPI-nya atau clock per instruction-nya. Setelah kita peroleh CPI-nya, sekarang kita menghitung waktu eksekusinya. Oke, waktu eksekusinya. Kalau misalnya kita mau menghitung waktu eksekusi, berarti kita cukup mengalihkan CPI dikalikan dengan jumlah total instruksi dibagi frekuensi, gitu ya. Jumlah total instruksi dibagi frekuensi atau dikalikan clock time. Nah, sama. Dikalikan clock time. Clock time tadi kan clock time itu sama dengan seper F gitu. Periode itu sama dengan seper F. Seper frekuensi. Masih ingat kan ya? Jadi clock time ini adalah periode, frekuensi ini adalah frekuensi F. Nah, sehingga ini adalah sama. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan yang frekuensi, ya berarti CPI-nya 1,55 dikalikan dengan jumlah instruksi atau 100.000 ya, tadi jumlahnya 100.000 ya. Ini kalau kita jumlahkan semuanya 100.000. 100.000 dibagi, tadi kan 400 MHz. 400 dikalikan 1 juta. Gitu. Nah kan, ini kita ubah dulu ke dalam bentuk hertz. Tadi kan masih megahertz. Kita ubah ke bentuk hertznya. Berarti 400 dikalikan 1 juta atau 10 pangkat 6. Hasilnya adalah sekian. Coba dihitung di kalkulatornya. Hasilnya adalah sekian. Nah, itu cara menghitung waktu eksekusinya atau execution time-nya. Ada lagi contoh lain. Misalnya di sini ada sebuah program yang memiliki 1 kali 10 pangkat 9 instruksi yang berjalan pada prosesor dengan kecepatan 2 GHz. 2 GHz. Nah, dari 10 pangkat 9 instruksi, itu ada sekitar 50% instruksi dieksekusi dengan clock 3 cycle. Gitu ya. Lalu ada 30% instruksi dieksekusi dengan clock 4 cycle dan 20% instruksi dieksekusi dengan clock 5 cycle. Jadi untuk instruksi jenis tertentu ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3 gitu ya. Nah, sekarang hitunglah waktu eksekusi program tersebut. Sama caranya. Kita hitung dulu CPI-nya. Kalau di sini tadi kan ada 50% ya, berarti kan 50 per 100. Nah, ini cara cepatnya ya. Jadi langsung aja kita kalikan. Clock cycle 3 ini kan ada sebanyak 50% ya. 50% instruksi dalam sebuah program. Oke, itu berarti 3 kali 0,5 ditambah 4 itu dari mana? Oh ya, jadi sebanyak 30% instruksi dieksekusi dengan clock 4 cycle. Berarti 4 dikalikan 3 per 10 kan, 30 per 100 sama dengan 0,3 ditambah sebanyak 20% instruksi dieksekusi dengan clock 5 cycle, berarti 5 dikali
2/10 atau 20/100 atau sama dengan 0,2. Hasilnya adalah 3,7. Itu untuk CPI-nya. Lalu untuk waktu eksekusinya berarti tinggal kita kalikan aja. CPI dikalikan jumlah instruksi dikalikan clock time. Atau kalau nggak mau pakai clock time bisa dibagi dengan frekuensinya langsung. Gitu ya. Nah, bagi dengan frekuensinya langsung. Di sini CPI-nya tadi kan 3,7. Kalau ini mungkin tidak sesuai dengan ini ya, apa ya? 3,7 CPI-nya. Lalu jumlah instruksinya ada 1 kali 10 pangkat 9. Lalu clock time-nya ngambil dari ini ya, 2 GHz. Jadi kalau kecepatan atau frekuensi prosesornya di sini kan 2 GHz frekuensinya ya. Frekuensinya 2 GHz, tapi karena kita pakai clock time di sini, maka kita rubah ke dalam bentuk periodenya. Berarti 1/2 GHz atau GHz ini kita ubah dulu ke bentuk hertznya. Sehingga bisa kita peroleh 0,5 kali 10 pangkat minus 9. Sehingga waktu eksekusi dari sebuah program itu adalah sebanyak 1,85 second. Gitu ya. Ya, itu tadi beberapa contoh cara menghitung waktu eksekusi dari sebuah program. Nah, sekarang ada cache memory. Jadi cache memory ini seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa cache memory ini adalah buffer antara prosesor dengan main memory. Biasanya cache memory digunakan untuk menyimpan data atau data dan instruksi dari sebuah program yang sering digunakan oleh prosesor. Kelebihannya, memang cache memory ini memiliki pemrosesan yang lebih cepat daripada main memory. Nah, kekurangannya adalah cache memory memiliki kapasitas yang terbatas dan sangat mahal. Oke. Sekarang kita mengenal dengan write policy. Write policy ini adalah mekanisme write gitu ya, mekanisme penulisan antara prosesor terhadap main memory dan cache memory. Oke, kalau kemarin kita belajar bagaimana kita menuliskan atau men-store data dari prosesor ke main memory gitu ya. Kalau ini sebenarnya kita mengenal dulu nih beberapa jenis mekanisme write antara prosesor, tidak hanya ke main memory tapi juga ke cache memorinya. Ada 3 jenis, yaitu ada 3 jenis write policy, ada write through, ada write back, ada write policy multi-case. Jadi untuk write through, sebenarnya mekanisme write through ini adalah operasi penulisan yang ketika prosesor itu menuliskan data dan menuliskan hasil pemrosesannya gitu ya, atau menuliskan data instruksi gitu. Menuliskan data instruksi ke main memory, dia juga menuliskan ke cache memory. Sehingga kelebihannya apa? Kelebihannya adalah yang ada di main memory itu akan selalu update. Gitu. Jadi tidak hanya update di cache memorinya, tapi juga update di main memorinya. Gitu. Sehingga ketika I/O device atau input/output device atau perangkat I/O itu akan mengakses ke main memory, kan yang diakses dari perangkat device itu kan pasti main memorinya gitu ya. Ketika akan mengakses ke main memory, data yang sudah ada di main memory itu pasti data yang sudah update. Gitu. Nah, cuma kekurangan dari write through ini adalah ketika prosesor menuliskan atau meng-write ke keduanya gitu ya, ke cache memory ya, ke main memory iya, itu akan ada traffic data yang besar. Pasti akan ada traffic data yang lebih besar. Berbeda halnya dengan write back. Kalau write back di sini itu adalah teknik write antara prosesor dengan main memory dan cache memory itu dengan cara menuliskan ke cache memorinya saja gitu. Artinya bukan berarti tidak menuliskan ke main memorinya, tidak, tetapi hanya ketika terjadi penggantian blok data cache, maka baru diadakan penulisan ke memori utamanya gitu ya. Jadi sehingga ada kesempatan atau ada waktu-waktu di mana main memory itu nanti
memiliki data yang belum update karena di main memory tadi kan nggak segera diupdate gitu ya. Yang paling update kan yang di cache-nya. Nah, kelemahannya di situ. Memang lalu lintas data yang akan mengalir di cache dan memori itu tidak akan sebanyak write through, tetapi kekurangannya adalah data yang ada di main memory itu tidak segera diupdate, sehingga ketika perangkat I/O atau I/O device itu akan mengakses main memory, maka data yang ada di memori itu belum update, gitu, sehingga akan terjadi ketidaksinkronan gitu antara cache dengan main memorinya, gitu. Ya, memang masing-masing mekanisme ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, sekarang ada write policy multi cache. Jadi kalau ini biasanya digunakan untuk multiprosesor dan multi cache. Mungkin akan memiliki masalah yang lebih kompleks ketika multi cache gitu ya. Berarti kalau multi cache ini kan harus ada sinkronisasi data antar cache gitu ya. Jadi tidak hanya antara memori utama dengan cache, tetapi ada perlu mekanisme sinkronisasi antar cache-nya sendiri gitu. Nah, seperti itu. Oke, ini beberapa referensi yang mungkin bisa kalian buka gitu, tetapi tidak harus seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada yang merasa kurang dari materi yang saya sampaikan, bisa kalian cari sumber referensi dari materi yang lain gitu ya. Mungkin aduh saya kok kurang pahamnya di sini ya. Atau kalau misalnya kepingin tanya gitu ya lewat WA, silahkan. Saya open. Oke, pertemuan 13 sampai sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan 14. Terima kasih.